Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jemaah Masjid An-Najiyah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para thalibat yang semoga antum dan semua dijaga oleh Allah dalam menuntut ilmu, dan juga muslimat yang berhadir pada pertemuan kali ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di petang hari ini setelah selesai kita melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah, kita duduk sejenak sembari menunggu datangnya waktu sholat isya untuk sedikit mengambil faedah dari kitab ataupun syarah kitab Bulughul Maram yang kita ambil dari syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga muslimat, kita akan lanjut di hadis yang ke-12, masih di bab ataupun pembahasan tentang thaharah. Penulis menyebutkan di dalam kitab beliau hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum id wala fihi al-kal an yalsilahu sab'a maratin ulahunna biturab, akhrajahu Muslim. Wa fi lafzin lahu falyurikhu walitirmidhi, akhrajahunna aulahunna biturab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini membahas tentang bagaimana kita untuk mensucikan bejana kita yang kena jilatan anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuhuru ina'i ahadikum idh walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a maratin. Cara pensucian ina'i ahadikum, bejana salah seorang di antara kalian, apabila dikena atau terkena jilatan anjing, ayyaghsilahu sab'a maratin, yaitu dia mencucinya sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, dan basuhan yang pertamanya atau cucian yang pertamanya biturab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian riwayat Imam Tirmidzi menyebutkan ukhrahunna aulahunna biturab, salah satunya yaitu atau yang pertamanya adalah dengan tanah. Baik, kita ambil ataupun bacakan syarah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, qala mu'allif rahimahullah ta'ala fima saqahu minal ahadith fi babil miyah min kitab at-taharah. Qala an Abi Hurairah. Jadi penulis membawakan
beberapa hadis di dalam bab tentang taharah, yaitu di pembahasan tentang air. Maka beliau menyebutkan hadis yang telah kita bacakan tadi. Kemudian kata pensyarah ataupun kata syekh di sini, tuhuru ina'i ahadikum yakni tadhurihi. Tadhuri. Tuhuru di sini pensucian atau cara mensucikan bejana kalian, salah satu di antara kalian yaitu adalah tahiri, pensuciannya atau penghilangan najis yang ada dari inah tersebut. Kemudian beliau sedikit membahas tentang penyebutan kata tuhur. Kata beliau, wa yajuzul fathu, boleh juga kita membacanya dengan memfathahkan huruf pertamanya atau huruf ta-nya, yakni asyai'ul ladzi yutahhiru bihi, lakinna dom aula tuhur. Namun yang lebih utama yaitu dengan mendomahkan, yaitu at-tuhur. Kalau kita fathahkan jadinya tahur. Kata beliau boleh kita baca dengan tahur, yaitu dengan memfathahkan huruf ta-nya. Namun yang lebih utama atau lebih aula adalah dengan mendomahkannya. Kemudian kaum muslimin yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hadis ini bercerita atau membahas tentang pensucian inah. Inah itu adalah bejana yang kita gunakan apabila terkena jilatan anjing. Maka beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini membahas tentang jenis-jenis anjing yang mungkin saja menjilat bejana-bejana yang kita miliki. Wal kalbu huna huwa al-hayawanul ma'ruf. Kalb di sini tentunya adalah hewan yang sudah kita kenal. Wa zahirul haditsu annahu yashmalul kalb alladhi yubahu ibtida'uhu wa ghayruhu. Wal kilabul ladzi yubahu i'tida'uha thalathatu anwa'. Jadi di sini hadis ini mencakup, kata beliau, baik itu jilatan anjing yang boleh untuk dipelihara ataupun jilatan anjing yang tidak boleh dipelihara. Ternyata ada pengecualian untuk anjing ini, apakah boleh dipelihara oleh manusia atau tidak. Jadi kata beliau, untuk anjing yang boleh dipelihara itu ada 3 jenisnya. Al-awwal kalbul faras. Yang pertama adalah anjing yang boleh dipelihara, yakni yakunu lil insani bustanun. Anjing yang boleh dipelihara oleh seseorang untuk menjaga kebunnya, kebun yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang kedua, tsani kalbul masyiyah, yakni yakunu lil insan masyiyatun fil barri yahtaju ila himayatiha. Itu anjing yang boleh dipelihara untuk membantu menjaga hewan ternak. Kemudian yang ketiga adalah as-salis kalbus sayd, yaitu anjing yang digunakan untuk berburu. Namun yang dimaksud dengan anjing yang digunakan untuk berburu bukan berburu babi, namun zaman dahulu digunakan untuk berburu hewan yang tujuannya adalah hewan-hewan yang ditangkap untuk dimakan. Kalau hari ini banyak manusia yang memelihara anjing untuk berburu, namun kebiasaannya hanya sekedar hobi, yaitu berburu babi. Namun yang dimaksud anjing yang digunakan untuk berburu
di sini adalah anjing yang digunakan untuk membantu seseorang berburu, namun yang diburu adalah hewan buruan untuk dimakan. Seperti kalau dahulu rusa dan sebagainya. Hewan-hewan yang halal dimakan yang berada di hutan. Nah, kata beliau 3 itulah anjing yang boleh dipelihara. Kemudian kata beliau menekankan fahadhihi salatu anwa'i minal kilabi mubahatun al-i'tina'i. Itulah 3 jenis hewan atau anjing yang boleh atau mubah ya hukumnya di sini untuk dipelihara. Lil hajah ilaihi, karena ada kebutuhan kepada anjing tersebut. Kemudian muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga di sini membahas tentang anjing yang lain yang mungkin saja ada jilatan anjing tersebut mengenai salah satu bejana seorang muslim. Kemudian beliau di sini juga menyebutkan bahwasanya wa amma biduni hajah fa innahu yahrumu i'tida'ul qalb. Kalau seandainya tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan yang 3 tadi yang disebutkan, maka memelihara anjing itu hukumnya haram. Jadi memelihara anjing di luar 3 macam kebutuhan atau keperluan tadi hukumnya haram kata beliau. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang anjing hitam. Wa yahtasu kalbul aswad minal kilabi, dan terkhusus untuk anjing hitam dari jenis-jenis anjing. Bi annahu syaitan, kata beliau. Sesungguhnya anjing hitam itu adalah jelmaan syaitan. Kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala al-kalbul aswadu syaitanun, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, al-kalbul aswadu syaitanun. Anjing hitam itu adalah syaitan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dia menyebutkan walidzalika yuqtalul kalbul aswadu khassah. Nah, diperintahkan ya, oleh karena itu diperintahkan untuk membunuh anjing hitam tersebut. Kemudian fa'innahu la yuqtalu illa idza kana aquran. Namun bikhilafin ghairihi fa'innahu la yuqtalu illa idza kana aquran. Sementara anjing yang lain selain anjing hitam tidaklah diperintahkan untuk dibunuh illa idza kana aquran, kecuali anjing itu gila. Karena anjing gila sangat membahayakan kehidupan manusia. Pada hari ini atau pada zaman kita ini dikenal dengan anjing gila itu bisa mendatangkan penyakit rabies. Maka kalau seandainya ada anjing gila yang berkeliaran di lingkungan manusia, itu boleh untuk dibunuh secara syariat. Namun tentu kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk kaidah dari pembahasan yang kita simak dari guru kita kemarin, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian beliau juga menyebutkan wa yahtasul kalbul aswad aidan bi annahu idza marra bainal insani wa sutratihi fa innahu yaqta'u shalah. Dan dikhususkan juga kata beliau, pembahasan ini dikhususkan tentang, atau beliau menyebutkan juga bahwasanya anjing hitam itu
Ada ketentuan khusus juga, idza marra bainal insan wa sutratihi. Kalau seandainya anjing hitam ini melewati seseorang, batas antara seseorang yang sedang sholat dengan sutrahnya, maka lewatnya anjing hitam tersebut dapat memutus sholat seseorang. Jadi kalau seandainya ada anjing hitam yang melewati seseorang yang sedang sholat di antara orang tersebut dengan sutrahnya, maka batallah sholat orang tersebut atau terputuslah sholat orang tersebut. Ala kulli halin zahirul hadis idza walagha fihi al-kalb yashmalul kalb alladhi yubahu iktida'uhu walladhi la yubah. Ya, demikian pembahasan tentang pembagian-pembagian anjing tadi. Ala kulli hal, kata beliau, hadis yang sedang kita bahas ini adalah hadis apabila bejana seseorang dijilat oleh anjing, baik itu yang boleh dipelihara ataupun yang tidak boleh dipelihara, namun hukumnya sama, yaitu dengan dicuci sebanyak 7 kali. Dan salah, atau kalau di dalam hadis ini secara zahir Nabi SAW menyebutkan cucian yang pertama itu digunakan dengan atau dicampur dengan tanah. Kemudian beliau menyebutkan wa qauluhu ulahunna biturab, yakni maknahu annahu idza wasalahu awwala marratin zarra alaihi turab. Kata beliau bahwasanya cucian yang pertama itu dengan tanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah bahwasanya cucian yang dilakukan oleh seseorang terhadap bejana yang terkena jilatan anjing tadi, hendaklah airnya itu ditaburi dengan tanah. Air yang digunakan untuk mencuci pertama itu ditaburi dengan tanah. Kemudian kata beliau, summa dallahu bihi. Kemudian orang tersebut hendaknya menggosok-gosok bejana tersebut dengan air yang telah tercampur dengan tanah tersebut. Kemudian beliau menyebutkan summa atba'ahu bi sitti ghasalatin. Kemudian dilanjutkan dengan mencuci sebanyak 6 kali lagi, karena yang pertamanya sudah dilakukan dengan tambahan tanah tadi. Kemudian kata beliau, wa hadza ahsanu ma yakun. Inilah cara yang terbaik dalam melakukan pensucian bejana yang terkena dengan atau terkena jilatan anjing tersebut. Maksudnya beliau menyebutkan wa hadza ahsanu ma yakun, yaitu praktek atau cara yang terbaik dalam pensucian bejana yang terkena dengan jilatan anjing itu adalah dengan campuran tanah pada cucian yang pertama. Walaupun ada pendapat yang lain ataupun riwayat yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi tadi, ukhrahunna biturab. Ukhrahunna biturab itu menyebutkan bahwasanya salah satunya gitu. Tidak disebutkan yang pertama, tapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi menyebutkan bahwasanya ulahunna biturab, dengan kalimat ulahunna biturab, yaitu cucian yang pertamalah yang diberi campuran dengan tanah. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya kalau seandainya seseorang melakukan pensucian, menyuci bejana yang terkena najis jilatan anjing tersebut dengan cucian yang pertama dicampur dengan tanah, maka cucian yang kedua, 3 dan seterusnya itu akan semakin mengurangi kandungan najis yang ada pada bejana tersebut. Tapi kalau seandainya belum
dilakukan dengan pencucian yang ada tanahnya, misalkan cucian pertama hanya dilakukan dengan air, cucian kedua juga dengan air, baru cucian ketiga ataupun cucian keempat dan seterusnya dilakukan dengan tanah, maka kadar najis yang ada pada bejana tersebut masih banyak, kata beliau. Maka yang lebih baiknya atau lebih bagusnya adalah cucian yang pertama yang dijadikan cucian air dicampur dengan tanah tadi. Kemudian kata beliau, wal hasil annahu idza walagal kalbu fil ina qattasa wa ma asbahaha fa innaka turikul ma alladhi walagha fihi. Kata beliau, dan hasil dari pembahasan tadi atau yang dimaksud adalah kalau seandainya ada bejana kita yang terkena dengan najis jilatan anjing, katosah, kata beliau. Tosah itu mangkok ya. Tosah. Wa ma asbahaha ataupun yang sejenisnya. Maka dilakukan pencucian dengan air yang awalnya tadi, atau cucian yang pertamanya dicampur dengan tanah. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya menyuci atau perintah Nabi SAW mensucikan bejana kita yang terkena jilatan anjing dengan mencampur air cucian tersebut dengan tanah, itu adalah disebabkan bahwasanya pada air liur anjing itu terdapat, kata beliau, wal hikmah min hadza kama qala ulama at-tib, dan hikmah dari apa yang kita lakukan ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama at-tib, yaitu ulama-ulama atau para ilmuwan di bidang kesehatan. Li'anna fi riqil kalb saritoh, karena pada air liur anjing itu ada cacing pitanya, kata beliau, yakni dudatun mithlu syaritoh. Dudah itu ya cacing ya. Mithlu syaritoh. Syaritoh itu pita, Pak. Kalau dulu ada kaset yang kayak pita itu yang disebut dengan syaritoh. Wahia mudirratun, dan cacing pita tersebut sangat membahayakan, kata beliau. Wa idza bakiyat fil ina'i wa syaribal insanu minhu nazalat fil ma'idatihi wa aliqat bi jidran. Kalau seandainya cacing atau air liur anjing tadi mengenai bejana seseorang, kemudian tanpa disucikan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi tadi, kemudian bejana tersebut digunakan untuk minum oleh seseorang ataupun makan, maka najis dan kuman yang ada dari liur anjing tadi akan tetap ada pada bejana tersebut, akan tetap nempel di dinding bejana tersebut. Dan kata beliau, maidah, makanan yang ada pada bejana tersebut akan menjadi rusak ataupun tercemar dengan kuman dari air liur anjing tersebut. Kemudian kata beliau, inilah fakana minal hikmati an yaghsilahu hadzal adad. Itulah hikmah diperintahkannya kita untuk mencuci bejana yang terkena jilatan anjing dengan jumlah atau bilangan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi.
Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pembahasan yang lain yang memang masih berkaitan dengan tubuh anjing itu sendiri. Fa in qala qail, kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan, fahal mithlu dzalika najasatu bil bauli wal adhirah wal araq wad dima wan nahar wa ma asbaha dzalika. Apabila ada seseorang mengatakan, apakah sama atau seperti itu juga, kata seseorang misalkan, tentang najis yang berasal dari air kencingnya anjing itu, ataupun kotoran anjing tersebut, atau al-araq, keringatnya, atau ad-dima, air matanya, wan nahar, nahar itu air yang keluar ketika dari hidung anjing tersebut, misalkan dia bersin ataupun selainnya. Wa ma asbah dzalika, ataupun hal-hal yang lain yang menyerupai atau sesuatu yang keluar dari tubuh anjing tersebut. Apakah sama ina yang terkena dengan ataupun najisnya itu sama enggak kayak air liur tadi? Maka kata Syekh Al-Utsaimin di sini, kulna aktsarul ulama'i ala hadza. Kebanyakan para ulama berpendapat seperti itu. Maksudnya apa? Sama dengan beratnya najis air liur anjing tersebut, baik air kencingnya, kotorannya, air matanya, ataupun air yang keluar dari hidungnya, maka jenisnya sama najisnya atau beratnya sama seperti air liur anjing tersebut. Fayaquluna bakiyatun najasatuhu kalwuluhi. Para ulama tersebut mengatakan bahwasanya najis-najis yang lain tadi kalwuluhi, seperti air liurnya tersebut, kata para ulama. Walaupun ada sebagian para ulama yang menyebutkan tidak seperti air liur tersebut. Wa ba'dul ulama yaquluna inna hadza khasun bil wulu. Walaupun ada sebagian para ulama yang menyebutkan najis ini hanya khas untuk air liur anjing saja, tidak seperti bagian-bagian yang lain yang keluar dari tubuh anjing tersebut. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya pada air liur anjing tersebut ada dudah atau cacing pita, ya, kuman gitu. Wa qalu innar riqa fihi dudah saghiratun la tudrikuhal ain. Maksudnya cacing pita, namun kalau lebih tepatnya itu kuman, ya. Kata beliau di sini, pada rik atau air ludah tersebut ada kuman yang sangat kecil, la tudrikuhal ain, yang tidak tampak dengan pandangan mata biasa. Kemudian wa idza walawal kalb fil ina'i talawwathal ina biha. Maka kalau seandainya ada anjing yang menjilat, ada bejana kita yang kena jilatan anjing, maka kuman tersebut akan mengotori atau membuat tercemarnya bejana kita akan kuman tersebut. Kemudian kata beliau, "Tsumma idza wusila sab'a marratin ma'a turab zalat hadha dudah as-saghirah." Namun kalau seandainya telah dilakukan dengan pencucian sebanyak 7 kali, dan salah satu atau yang pertamanya tadi dengan tanah,
zalat hadhihi dudah as-saghirah. Maka kuman yang kecil tadi akan hilang, kata beliau. Wa illa bakiyat aliqatu fil ina'i. Kalau tidak kita lakukan hal tersebut, maka akan tetap ada menempel pada bejana tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menyebutkan bahwasanya kenapa kita diperintahkan untuk mencucinya, dan cucian yang pertama ataupun salah satu dari cucian yaitu dengan menggunakan tanah. Apalagi kita pada hari ini banyak hal-hal yang lain atau barang-barang, benda-benda lain yang bisa digunakan untuk mensucikan bejana. Ada sabun, ada antiseptik yang lain dan sebagainya yang mungkin bisa menghilangkan kuman-kuman yang ada pada bejana kita. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu bentuk keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan kita dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sungguh dengan menggunakan tanah itulah yang lebih baik dibandingkan penggunaan sabun ataupun benda-benda yang lain yang mungkin pada hari ini banyak digunakan oleh manusia dalam menghilangkan kuman-kuman yang ada pada bejana-bejana. Artinya apa? Walaupun hari ini telah banyak produk-produk yang bisa digunakan untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada pada bejana, namun kita tetap diwajibkan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencuci bejana kita yang terkena jilatan anjing, ya, dan salah satu dari cucian yang 7 kali itu ditambahkan dengan tanah, atau sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, lebih tepatnya atau lebih baiknya cucian yang pertamalah yang dijadikan ataupun ditambahkan dengan tanah. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-12 yaitu berkaitan dengan pensucian bejana yang kita gunakan ketika terkena jilatan anjing. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis yang ke-13, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kitab Bulughul Maram itu adalah kitab fikih hadis, ya, kumpulan-kumpulan hadis yang membahas tentang fikih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang 13 yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Qatadah wa an Abi Qatadah, ya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum, akhrajahul arba'ah wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang perkara kucing. Kata beliau, innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya dia atau kucing itu adalah hewan yang senantiasa hidup bersama kalian. Tawafina. Tawaf itu apa? Tawaf itu kan keliling-keliling, Pak. Artinya apa? Dia senantiasa tinggal hilirmu di lalu lalang di tempat kita tinggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Arba'ah, kata beliau di sini.
Al-arba'ah itu maksudnya imam yang 4. Kalau kita pernah dengar sahihain, yaitu sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada kutubus sittah, ada kitab yang 6. Maka kitab yang 6 itu sahihain 2, Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ada kutubus sittah. Nah, kalau yang disebutkan akhrajahul arba'ah, maka dari yang 6 ini kecuali Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Itu yang disebut dengan akhrajahul arba'ah. Kemudian hadis ini wasahhahu Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini, dan juga Ibnu Khuzaimah. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat syarahnya. Dzakara al-muallif rahimahullahu taala hadzal hadis fi babil miyah min kitab thaharah. Kata beliau, hadis ini disebutkan oleh penulis di pembahasan bab tentang air dari kitab Thaharah, tentang hukmul hirrah, tentang hukum seputar kucing. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kucing, kalau kita bicara tentang halal atau tidak halalnya kucing, tentu hukumnya adalah haram. Namun ternyata tidak semua yang haram itu najis, tapi setiap yang najis haram. Yaitu kaidahnya, tidak semua yang najis itu haram, namun semua yang najis itu hukumnya haram. Ya, kalau pembahasan tentang halal atau haramnya kucing ada pembahasan yang lain, karena kita pada hari ini tentang pembahasan tentang thaharah. Kemudian kata beliau, hal hiya najasatun aula, apakah dia najis atau tidak? Wa minal ma'lumi annal hirrata la yahillu akluha, dan telah diketahui bahwasanya kucing itu tidak halal untuk dimakan. Wa idza kana la yahillu akluha fahal hiya najasatun aula, kalau seandainya kucing itu tidak halal dimakan, apakah dia itu najis atau tidak? Kata beliau. Maka beliau menyebutkan nakul, kita mengatakan di sini, kata beliau, amma bauluha wa rawathuha wa ma yakhruju min jawfiha min qay fahuwa najisun. Maka kata beliau, air kencing kucing ataupun warathuha, kotoran kucing, ataupun apa yang keluar dari lubang hidungnya ataupun dari rongga tubuhnya, maka seperti koi, itu muntah ya, fahuwa najisun, maka itu semuanya adalah najis. Kemudian wa amma lu'abuha, adapun air liurnya, falaisa binajisin, kata beliau, namun air liur kucing tidaklah sesuatu yang najis, yakni riquha, yaitu air liurnya. Kemudian wa dalilu dzalika hadisun Abi Qatadah, dalilnya yaitu hadis Abi Qatadah yang tadi, yang dibacakan atau yang disebutkan dalam judul pembahasan tadi. Maka kata Nabi SAW, laisat binajisin, laisat binajasin. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
beliau menyebutkan wa ilalu dzalika biqaulihi innaha minat tawafina alaikum. Ilahnya, letak pendalilan bahwasanya kucing tersebut bukanlah hewan yang najis ataupun air liurnya itu, innaha minat tawafina alaikum, karena kucing itu adalah hewan yang senantiasa hidup tinggal bersama kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yakni minal hayawan allati yaktsuru taradduduha ala ibad, yaitu hewan yang banyak berkeliaran ataupun lalu lalang dengan seorang hamba. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hikmahnya salah satunya adalah inilah bentuk rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin ataupun kepada hamba-hambanya, bahwasanya dikarenakan kucing ini tempat tinggalnya senantiasa lalu lalang tinggal bersama manusia, maka ini akan menyulitkan bagi manusia kalau seandainya Allah menetapkan kucing ataupun air liur kucing itu sesuatu yang najis. Karena kemungkinan besar kucing itu akan bisa jadi menjilat benda-benda yang ada di sekitar tempat tinggal kita, ataupun bahkan bejana-bejana yang ada pada kita, ataupun bahkan air yang ada di rumah kita bisa jadi diminum oleh kucing tersebut karena saking seringnya dia tinggal bersama manusia. Maka dalil Al-Quran yang menyebutkan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah dijadikan atas kalian dalam urusan agama sesuatu yang menyulitkan. Ini juga pendalilan yang disebutkan oleh para ulama tentang bahwasanya air liur kucing itu bukanlah najis, yang mana tadi ilahnya karena seringnya kucing ini akan berinteraksi dengan manusia. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu, karena telah kita yakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air liur kucing itu bukanlah sesuatu yang najis, kalau seandainya kucing meminum air yang mana air itu akan kita gunakan untuk berwudu, maka sisa dari air yang diminum oleh kucing itu boleh kita gunakan untuk berwudu. Bahkan makanan ataupun minuman yang telah diminum ataupun dijilat oleh kucing itu sebenarnya boleh kita makan. Namun kalau seandainya kita berbicara kita mau atau tidak mau, jijik atau tidak jijik, itu tentu urusan yang berbeda dengan pembahasan tentang najis atau tidak najisnya air liur kucing tersebut. Maka kalau seandainya tadi kita telah tetapkan bahwasanya air liur kucing itu bukanlah sesuatu yang najis, maka boleh kita meminum ataupun memakan sisa dari kucing tersebut. Namun kalau seandainya kita merasa jijik, merasa enggan untuk memakan sisa ataupun menggunakan sisa dari yang diminum ataupun yang dimakan oleh kucing tersebut, maka boleh untuk kita tinggalkan. Sebagaimana Nabi SAW dahulu juga pernah meninggalkan untuk tidak memakan dhab. Sebagaimana yang beliau sebutkan, kama tarokan Nabi sallallahu alaihi wasallam aklat dhab ma'a anna dhabba halalun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan tidak memakan daging dhab, padahal dhab itu adalah sesuatu yang halal, li'annahu la yujadu fi ardi qaumihi fakanat nafsuhu ta'afuhu. Karena dhab itu tidak biasa kaumnya memakan daging dhab tersebut. Artinya apa? Orang Quraisy tidak biasa untuk memakan daging dhab.
Dom itu biawak padang pasir ya Pak ya. Bukan biawak seperti biawak yang ada di tempat kita. Karena kalau biawak yang ada di padang pasir itu dia hanya memakan rerumputan yang kecil-kecil gitu. Sedangkan biawak yang ada di kampung kita, di tempat kita itu memakan bangkai. Maka tidak sama dengan biawak yang ada di tempat kita. Maka kata beliau tadi menyebutkan bahwasanya walaupun daging dom itu halal, namun Nabi meninggalkan atau enggan untuk memakannya karena tidak biasa dimakan oleh orang-orang Arab. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan ini, dari telah ditetapkannya bahwasanya air liur kucing itu bukanlah sesuatu yang najis, maka ada dua pendapat ulama tentang illah ditetapkannya hal tersebut. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ilahnya tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, karena kucing itu adalah hewan yang senantiasa tinggal di lingkungan manusia. Maka itu yang menyebabkan tidak najisnya air liur kucing tersebut, karena kemungkinan besar akan sering dia menjilat ataupun menjilat bejana-bejana yang ada di rumah kita, ataupun memakan makanan dan meminum minuman ataupun air yang ada di rumah kita. Kemudian ada juga pendapat ulama yang menyebutkan bahwasanya ilahnya tidak itu gitu. Namun disebabkan karena kucing ini termasuk hewan-hewan yang kecil yang memang sulit untuk kita hindari. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ada kaitannya dengan hewan-hewan yang lain yang juga termasuk hewan yang sering tinggal bersama manusia. Kata beliau di sini juga termasuk pembahasan ini akan berkaitan dengan tikus. Maka kalau seandainya tadi disebutkan bahwasanya air liur kucing tidaklah najis, maka ada pendapat ulama yang mengkiaskan hal tersebut kepada hewan tikus. Maka pendapat sebagian ulama, tikus juga air liurnya tidaklah sesuatu yang najis. Kalau seandainya ada makanan kita yang dimakan oleh tikus, kemudian sisanya najis atau tidak, kalau kita merujuk kepada pendalilan tadi, maka tidaklah sesuatu yang najis. Sekarang tinggal kepada kita apakah kita mau atau tidak mau untuk memakan sisa makanan yang dimakan oleh tikus tadi. Tentu ini kaitannya dengan hal yang lain, bukan seputar hukum najis atau tidak najisnya air liur tikus tersebut. Kemudian apalagi kalau seandainya kita kaitkan dengan dunia kesehatan, bahwasanya sisa makanan yang dimakan oleh tikus itu bisa mendatangkan penyakit. Maka kalau seandainya kita mengambil pendapat tersebut, boleh kita meninggalkan atau tidak memakan sisa dari makanan yang dimakan oleh tikus. Nah, kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita berbicara tentang tikus, hampir sama dengan posisi kucing tadi. Dia termasuk hewan yang sering bersama manusia, tinggal bersama manusia, kemudian juga termasuk hewan yang kecil. Bagaimana dengan himar, kata beliau di sini, keledai? Karena hukum daging keledai yang tinggal di hutan, yang liar itu halal hukumnya. Tapi keledai yang tinggal bersama manusia, yang dipelihara oleh manusia, itu hukumnya haram. Apakah jilatan atau air liur keledai juga termasuk najis atau tidak? Maka kembali lagi kepada pendalilan yang diambil oleh para ulama tadi. Kalau seandainya ilahnya adalah hewan yang kecil,
maka air liur keledai juga termasuk yang najis. Tapi kalau seandainya ilahnya adalah hewan yang tinggal bersama manusia, maka air liur keledai bukanlah sesuatu yang najis. Termasuk nanti pembahasannya tentang keringat yang keluar dari tubuh keledai tersebut. Namun kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain ataupun pendalilan yang lain bahwasanya Nabi SAW pernah menunggangi keledai, maka kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain, pendapat yang lebih kuatnya bahwasanya keringat keledai ataupun air liur keledai bukanlah sesuatu yang najis. Mungkin itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dari dua hadis yang kita bahas ataupun yang kita bacakan dari syarah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian juga kami sangat berharap ada di antara kita para jamaah ataupun terutama lagi para talibat yang berusaha untuk bisa menghafal hadis-hadis Nabi SAW ini, terutama dari kitab Bulughul Maram ini, karena hadis-hadis yang ada pada pembahasan kitab Bulughul Maram ini akan senantiasa antuna pelajari, baik nanti di tingkat SMA bahkan nanti di tingkat perguruan tinggi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.